gitu. Nah, bisa seperti itu. Nah, itulah penelitian itu. Jadi ekspektasi pembimbing selalu kebaruan yang wah gitu loh. Seperti dulu ketika ingin jadi profesor harus ada karya gitu kan. Nah, itu. Kan tidak mesti kita harus membuat semuanya gitu. Nah, bisa saja misalnya membuat membuat sebuah hasil penelitian itu menjadi sesuatu yang beda gitu. Tapi kalau memang ingin memperkuat reasoningnya, saran saya perkuat karakteristiknya. Jadi apa-apa yang dikaji itu dikarakteristikasi supaya lebih berbeda dengan yang dikaji orang gitu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi 2? Pak Ridwan ada masuk Pak Ridwan. Bagus, ada pertanyaan? Kali, Pak. Saya mau bertanya mungkin. Iya, terima kasih. Mungkin saya kembali ke atribut tadi. Kembali saya ke atribut mengenai scoring dalam pembuatan atribut. Saya lihat beberapa referensi disertasi dan juga jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan keberlanjutan. Apakah dalam setiap atribut, misalnya dimensi ekologi memiliki 9 atribut, tetapi memiliki scoring yang berbeda-beda. Apakah ini mempengaruhi nilai yang hasil. Nanti outputnya akan keluar hasil atau memang tidak apa-apa kalau berbeda? Tidak apa-apa. Iya. Karena memang yang dia pakai itu adalah jarak, Pak Agus. Jadi ini kan nanti ini kan 02, 20, ini ada 03. Malah kebalik-balik ini, ada yang 30. Jadi dia tidak akan bergeser ini sesuai dengan kolomnya masing-masing. Jadi kolom yang ini akan diidentifikasi dengan nilai yang ini. Nah, yang masalah itu kalau di sini batasannya 02, nilainya ada 3. Ini 3 sini. Ini masalah. Karena tidak dalam range-nya. Tuh. Dia cuma sampai 2. Di sini maksimum harusnya atau paling rendah 0. Baik. Tuh. Karena nanti ini akan dibaca sesuai dengan kolomnya. Ini akan dibaca sesuai dengan kolomnya. Jadi kalau yang 3, di sini bisa 3 nih. Karena kenapa? Maksimumnya ada 3 di sini. Nah, 3 ini berarti menunjukkan 3 baik. Karena 3 di sini adalah 3 yang good. Nah, itu. Sementara 3 yang nomor 2 dari terakhir ini adalah misalnya 3 di sini berarti ini 3 yang buruk. Loh, karena dia 3 bad. Nah, itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau dia range-nya berbeda, cuma saya lihat kecenderungannya teman-teman, kalau dia rata di sini 2, di sini 0, lebih gampang membuatnya. Nah, itu. Kalau di sini misalnya 2 semua gitu ya, ini 2, ini 2, ini 2. Ini semua yang di bawahnya bed-nya 0 gitu. Nah, ini menjadi lebih mudah. Padahal sebenarnya sama aja, karena kan kita cuma meng-create aja, menggambar saja, meng-copy paste gitu. Nah, itu. Nah, kalau dia 9, berarti nanti kita akan potong di sini 5, di sini berikutnya ada 4. Nah, itu. Saya coba lihat ada nggak contoh yang ganjil. Oh, ini ada contoh yang 3. Saya angkat contoh yang 3. 3 case, berarti kan 3 lokasi, bisa 3 area, bisa 3 kasus. Nah, kalau yang tadi kan 1 kasus itu, 1 case. Tuh. Artinya kita menilai sesuatu itu tunggal tadi, tunggal. Kalau ini kita bisa menilai apa hanya hilang itu.
Oh, ini ada yang monitor ini ya? Ya. Nah, ini saya coba yang 3 lokasi, gitu ya. Nah, 3 lokasi. Silakan teman-teman yang sudah ada di benaknya. Prinsipnya adalah tools MDS Revis digunakan untuk menentukan indeks keberlanjutan. Nah, indeksnya ini yang akan dijustifikasi menjadi status. Nah, itu. Kita selesaikan sampai jam 2. Jam 2 kita sudah bisa mulai yang satu lagi. Ya, baik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya 5 dimensi, berarti ada 5 indeks, 5 status, kemudian ada beberapa atribut yang mengungkit. Jadi bisa saja tunggal, bisa juga lebih dari 1. Ya. Ya, ini contohnya. Ini contoh yang belum muncul ya. Nah, ini. Ya, sudah muncul. Nah, ini yang contoh 4 lokasi. Nah, ini saya sebut. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin memperkuat penelitian teman-teman, bisa komparatif. Jadi membandingkan antara sawit yang dikelola masyarakat dengan sawit yang dikelola perusahaan. Tuh, 1. Yang kedua, bisa juga membandingkan komparasi wilayah. Sawit di wilayah A dengan sawit di wilayah B, C, D. Gitu loh. Tuh. Nah, kalau itu terjadi, maka novelty-nya akan semakin banyak. Karena pasti saya yakin yang sebelumnya tidak akan sama. Nah, ini kalau ini kita lihat kan begini nih. Nah, ini. Ya berarti ada 4 penilaian. Bagaimana estuaria di Sungai Talo, bagaimana kualitas perairan estuaria Sungai Talo. Nih, kalau di Sungai Bengawan Solo bagaimana gitu. Kita masukkan 4. Berarti nanti akan kita dapatkan 4 titik. Gitu loh. 4 indeks. Nih, indeksnya ada 4 ini. Kalau kita lihat ini ada nih. Nah, ini. Indeksnya 4. Nah, ini kan menarik ini. Ini baru satu aspek ini. Baru 1 dimensi. Itu dimensi ekologi. Jadi, kalau saran saya, karena tools ini agak lebih mudah dan apa namanya, saya yakin sudah banyak jurnalnya. Sudah banyak maksud saya orang yang menggunakannya. Maka tentu menjadi lebih mudah untuk kita pakai.
Jadi bisa diterima. Ini sekarang lagi booming di Undi, Riau, pasca sarjana ilmu lingkungan juga. Teman-teman di sana hampir setiap hari konsultasi. Ada juga yang belum pernah ikut training, tapi karena lihat YouTube, ya saya laden juga. Ya usah khawatir. Itu tadi, ada juga yang sudah. Itu tadi yang ya. 4 penilaian ini yang Waria, Sungai Talo, Cisadane, Citarum, ya. Bengawan Solo. Anchornya dibikin 4. Satu aja, satu. Oh, tetap satu? Sama. Iya, tetap satu. Oh. Iya. Okay. Kalau good referensi sama angkornya ini nggak diubah, Pak. Tetap satu. Yang menentukan ini cuma jumlah atribut ini. Kalau jumlah case-nya nggak menentukan. Di sini mau 26, mau 30 nggak jadi masalah. Misalnya kabupaten gitu ya, Pak ya. Ya, iya. Misalnya kabupaten, kita ingin melihat bagaimana pengelolaan sawit di 10 kabupaten. Nah, ini berarti ada 10 ke sini ke bawah. Nah, di sininya angkornya tetap satu. Karena kan gambarnya cuma satu, Pak, nanti. Cuma ini. Nah, cuma titik ini yang akan menyebar jadi 10 ini. Nanti kita akan menemukan tuh, oh ternyata kabupaten A itu paling jelek, kabupaten B itu paling bagus, kabupaten C sedang. Tapi cara Pak yang misalnya berada di row berapa, ada yang isian yang setelah bikin anchor itu? Mana? Yang mana? Oh, yang ada ini, yang ini. Yang isian. Oh, oke. Kita contohkan. Ya. Saya selesaikan dulu ini supaya bisa. Ini berarti kurang ini ya. Oke, ini udah beres. Nah, sekarang kita view makros. View makros, kemudian kita masuk di sini. Di create. Nah, kita lihat, ini Visual Basic kita buang aja. Visual Basic. Kemudian kita run. Kita cari template-nya. Oh, template-nya nggak ada. Berarti saya harus add-ins dulu. Yang tadi. Nah, saya add-ins di sini. Kalau kejadian seperti ini punya saya, ini karena dipakai untuk training, jadi saya setting tadi supaya setiap mau di run saya add-ins. Nah, ini kita cari dulu di add-ins ulang. Nah, ini akan terjadi juga di Bapak Ibu kalau misalnya nanti melakukan beberapa kali gitu. Tapi mudah-mudahan cuma 1 kali sudah langsung jadi gitu kan. Supaya nggak stres, takutnya nanti stres. Nah, kita tunggu dulu supaya kita bisa ungkit bagaimana cara menginputnya. Oh banget nih. Sambil nunggu, ada yang mau ditanya yang lain? Bapak-bapak, pesertanya masih standby atau pada? Masih, Pak. Oh, masih. Masih setia, Pak. Oh, masih setia. Kayaknya ada yang minum kopi itu, Pak, lagi ngantuk itu. Pak Haji. Kenapa? Pak Haji kayaknya ngantuk itu, Pak. Lagi ngantuk. Jangan ngantuk. Nah, minum kopi aja. Minum kopi. Padahal itu intinya ini. Iya, minum kopi supaya santai-santai saja. Ini kan online. Saya ganggu. Ya silakan. Saya ini kan tertarik dengan bagus juga RP sini. Jadi menurut saya kalau dengan model saya yang rencana serta saya itu, berarti saya cuma bisa memungkinkan model konvensional dengan model yang akan bioindustri. Ya, cuma yang model bioindustri modelnya prospektif jadinya Pak, karena kan belum ada penerapannya atau sudah ada?
ada apa istilahnya itu, ada yang kita skenariokan, ada yang kita buat prototipenya begitu. Tapi kemarin misalnya. Oh, begitu ya. Oh, sudah ada. Ada. Misalnya kalau ke industri itu kan misalnya sagu dibuat jadi gula, kemudian dibuat jadi bioetanol, jadi kerajinan lain. Nah, gitu. Bisa. Kalau gitu bisa. Oh, berarti nanti dua sangat bisa itu. Berarti nanti Pak ya. Nanti Pak model itu ya. Dua case. Ya, 2 case itu. 2 case, betul. Ya. Terima kasih Pak. Jadi nanti akan lihat, oh ternyata case ini yang lebih berlanjut. Ternyata yang ada faktor ini ekonominya lebih berlanjut, tapi dari sisi ekologi mungkin belum tentu, dari sisi sosial atau dari yang mana kan. Nah, itu menarik itu Pak. Iya, makasih Pak. Selamat novelty-nya Pak Zainal. Jadi novelty pertamanya adalah komparatifnya itu. Jadi ditemukan bahwa ternyata kalau yang tanpa industri itu kurang berlanjut dari dimensi apa gitu. Ya. Tapi kalau yang industri itu hanya berlanjut pada dimensi ekonomi. Ya, umpama gitu. Itu satu novelty, Pak. Ya. Aman sudah, Pak. Aman. Iya. Nah, nanti berikutnya yang penting memenuhi standar, Pak. Itu penting memenuhi standar. Nanti kalau ada waktu kita pertajam, kita perhalus, kita perdalam supaya lebih bagus gitu. Jadi lebih punya bobot. Baik, terima kasih Pak. Takutnya kalau Bapak di awal terlalu ingin bagus, akhirnya yang standar pun tidak tercapai kan? Karena kehabisan waktu Pak, kita ada waktu, itu yang perlu diingat. Kita ada waktu masa studi. Ada limit waktu, betul. Ada limit waktu. Nah, limit waktu ini sering tidak terasa. Tiba-tiba saja kita sudah 3 tahun, tiba-tiba saja kita sudah 4 tahun. Itu yang sering membuat teman-teman. Karena kalau kita itu terasa kuliah itu ketika belajar ketika kuliah saja Pak, ketika di kelas gitu. Ketika sudah berpisah itu udah nggak tahu kita. Cepat berlalunya. Waktu itu cepat berlalunya. Sepertinya waktu itu kencang kali gitu ya. Tiba-tiba, wisuda sudah 1, wisuda 2. Waduh, kita ini kapan? Sip. Nah, itu dia itu. Nah, tapi kalau kita buat menjadi sederhana, memenuhi standar, ada waktu kita tambahkan, kita perhalus pembahasannya, kita perhalus metodologinya itu. Ini menjadi lebih mudah sebenarnya. Siap, terima kasih Pak. Iya, saya selalu menyampaikan itu karena saya alami beberapa teman itu kasusnya itu kehabisan waktu gitu. Akhirnya terakhir ya asal jadi gitu. Nah, asal jadinya ini kan bisa di bawah standar. Kalau asal jadi itu. Namanya itu diselesaikan Pak, bukan selesai. Diselesaikan ya. Ntar saya lagi add dulu ini. Supaya lebih gampang kita ini. Ada yang lain? Jadi itu bagus Pak, dibandingkan aja 2, kemudian itu yang kita ungkit, itu yang kita perdalam, gitu loh. Iya betul. Nah itulah yang nanti membedakan Bapak dengan yang lain. Saya yakin sudah ada yang teliti tapi salah satunya. Gitu. Yang kedua sudah ada yang teliti tapi karakteristik wilayahnya berbeda, karakteristik sosialnya berbeda, karakteristik ekonominya berbeda. Bisa jadi produknya juga berbeda Pak. Produk yang ditampilkan berbeda. Itu. Iya, produk dari industrinya juga berbeda. Nah, itu. Kan itu berpengaruh terhadap dimensinya. Betul. Karena nanti salah satunya pendapatan misalnya. Pendapatan masyarakat, PAD. Nah, itu kan berbeda pasti. Iya, betul.
Sudah bisa 3 jurnal Pak Zainal. Udah bisa berapa jurnal? 3 jurnal. Dari Baik. masalah ini. Pak. Iya, jadi kalau menggunakan Repis ini, Bapak sudah bisa per dimensi muncul 1 jurnal. Iya, Satu Pak, ya. dimensi ekonomi Bapak gali, munculkan. Karena kan jurnal tidak perlu komprehensif. Jurnal hanya yang membutuhkan satu informasi. Informasi baru apa yang peneliti sajikan. Nah, itu jurnal itu. Jadi kalau Bapak punya 5 dimensi 2 wilayah, berarti kan sudah bisa 5 jurnal itu. Kalau Bapak mau bahas per wilayah bisa 10 jurnal itu. Subhanallah. Ya, tidak usah terlalu banyak Pak Zaidin, karena yang dibutuhkan itu cuma 1 syarat. Ya, saya sudah jawab, Bapak akan mudah menemukan novelty-nya. Karena memang sebenarnya sudah ada novelty-nya include di situ. Cuma kadang kita sulit menarasikan, mendeskripsikan itu yang disebut novelty itu yang mana. Iya. Terima kasih. Iya. Bagaimana Pak Jamal? Selesai nih beliau. Makanya menjadi menjadi sangat bagus. Di beberapa universitas saya sudah sarankan kalau bisa ini di awal. Jangan ketika sudah mau penelitian. Apalagi yang terkait metodologi penelitian. Karena salah satu yang kurang di kita itu adalah dosen metodologi penelitian. Betul. Dosen kita itu, saya mengajar juga metodologi penelitian, Pak. Tapi dosen kita itu mengajar menulis, gitu loh. Bukan meneliti. Jadi yang diajarkan bagaimana menulis disertasi, menulis skripsi, gitu loh. Bagaimana pendahuluan, padahal tidak, harusnya bagaimana memulai penelitian, kita mulai dari mana, kita mau ngapain kalau penelitian, nah, ini yang penting. Saya kira anunya di situ Pak, dia punya penekanan harus di situ supaya tidak, karena kan tantangannya menulis. Iya. Nah, kalau menulis kan salah satu metode saja, salah satu bagian kalau sudah ada yang sudah bisa ditulis. Ya. Kalau belum ada yang bisa ditulis, apa yang mau ditulis gitu kan? Ya, maksudnya rangkaiannya mulai dari memperoleh apa yang mau ditulis sampai dengan menulisnya sampai selesai. Ya, harusnya begitu, begitu. Makanya, dan yang kedua, saya sangat menganjurkan kalau bisa seperti yang di Prodi itu Pak Ridwan, yang ngajar metodologi yang sudah doktor. Karena metodologi itu dia filsafat sains. Jadi dia harus memahami ontologinya ilmu, kemudian harus memahami epistemologinya sampai aksiologi. Jadi Anda bisa. Kalau yang kedua kan itu biasanya masih dosen Google. Nah, itu masalahnya tuh. Jadi narasinya atau bahannya masih banyak dari Google. Harusnya sudah bisa masuk ke ke yang sudah belajar filsafat sains sehingga betul-betul memahami. Kita coba ini ya Pak Ridwan, ini sudah saya isi dulu lah.